sebagaimana tadi diumumkan, majelis yang semacam ini adalah taman daripada taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di situ. Singgahlah di majelis tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu pertamanan-pertamanan surga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, hilakut dzikri, yaitu perkumpulan-perkumpulan zikir. Dalam riwayat lain hilakul ilmi, yaitu perkumpulan-perkumpulan yang di situ dibahas ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa kumpul di salah satu taman-taman surga, dan semoga ini adalah tanda kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah berada di taman surga, maka dia tentunya akan sudah sampai di depan surga. Semoga kita dipermudah kelak di akhirat jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang selanjutnya. Hadis kemarin ya. Hadis lanjutan dari hadis yang ke-23. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjutan daripada hadis ini, was-salatu nurun. Salat adalah cahaya, nur. Cahaya yang dimaksud cahaya apa? Maka kata ulama, cahaya zahir dan cahaya batin. Cahaya zahir tampak pada wajah orang yang ahli sholat dibanding orang yang tidak melaksanakan sholat, itu wajahnya lebih enak dipandang orang yang ahli sholat. Kenapa? Karena ada cahaya dari sholat yang dia lakukan. Sebaliknya orang yang tidak peduli dengan sholat, dia biasa meninggalkan sholat, maka wajahnya jika dipandang itu tidak enak. Coba kalau tidak percaya, orang ahli sholat sama orang yang tidak sholat pas jejer, sampai pandang wajahnya, tatap dalam-dalam, nanti akan kelihatan perbedaan orang yang sholat dan tidak sholat. Sholat yang bisa bercahaya adalah sholat yang memenuhi syarat-syaratnya. Rukun dan syaratnya dilakukan dengan benar. Sholatnya dilakukan dengan benar, maka sholat itu akan menjadi cahaya. Baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah, semua sholat itu bercahaya. Karena itu sebagian orang ketika bertanya kepada seorang yang soleh, ma balu wujuhis salihina nayyirah, wahai imam, wahai orang soleh, apa sih sebabnya wajah-wajah orang yang soleh itu mereka wajahnya bercahaya, dipandang enak. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi SAW mengatakan, ketika mensifati siapa itu orang terbaik di antara umatnya Nabi SAW, maka beliau mengatakan, man idza ru'u dzukirallahu, yaitu orang yang ketika dilihat maka Allah akan diingat. Jadi kalau kita lihat wajahnya itu langsung ingat sama Allah. Dalam riwayat lain, man idza ru'u ishtahara dzikrullah, yaitu orang yang ketika dilihat maka
Orang yang melihatnya pasti akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pancaran cahaya ibadah, lebih-lebih sholat yang dia lakukan. Karena itu ketika seorang soleh tadi ditanya kenapa orang-orang soleh itu wajahnya kok enak dipandang, maka beliau mengatakan li'annahum khalau bi rabbihim fa afadha 'alaihim min nurih. Karena orang-orang soleh itu mereka tidak hanya sholat 5 waktu, bukan hanya sholat yang wajib, akan tetapi mereka juga di malam harinya tatkala manusia tidur, mereka bangun ruku sujud bersimpuh kepada Tuhannya, sehingga Allah pun memercikkan cahayanya kepada mereka sehingga wajah mereka enak dipandang. Wajahnya orang yang sholat itu bercahaya, enak dipandang dibanding yang tidak sholat. Ini satu. Yang kedua, cahaya yang dimaksud adalah cahaya batin. Cahaya zahir wajahnya enak dipandang. Cahaya yang kedua yaitu cahaya batin. Hatinya bercahaya, hatinya semakin bersih, hatinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin faham hakikat hidup di dunia ini. Dia faham hakikat hidup di dunia ini adalah untuk mencari bekal akhirat, bukan untuk menumpuk-numpuk dunia saja. Hatinya bercahaya sehingga kehidupannya dia lalui dengan nikmat, kehidupannya dilalui dengan tenang. Kadang orang itu banyak harta, hartanya akeh, tapi sumpeknya tidak hilang-hilang. Padahal kadang dia artis terkenal di mana-mana, tapi hidupnya tidak pernah tenang. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya coba dicek, karena ada sholat yang ditinggalkan. Pasti sudah itu. Kalau sholat ini dilakukan, maka hati itu akan tenang. Loh, tapi saya ini sudah sholat kok jek sumpek kayu. Coba dicek lagi, sholatnya sudah benar belum? Fatihahnya sudah dibaca dengan benar belum? Sudah pernah digurukan kepada ulama belum? Berguru sama ulama, kursus. Kita itu kadang kan kursus bahasa Inggris siap, mau bayar berapa? Wes siap bayar berapa, yang penting bisa bahasa Inggris anak saya, matematika dan lain-lain. Ya tidak apa-apa, boleh. Orang Islam pinter bahasa Inggris diperlukan, pinter matematika juga diperlukan, karena ilmu waris, ilmu warisan, ilmu faraid itu juga pakai matematika, diperlukan. Tapi sudahkah seilmu-ilmu yang wajib, lebih-lebih tiang agama kita, sholat ini pernah kita kursuskan? Sudah pernah belum kita cek kebenaran dari sholat kita? Oh, kalau kita sudah pernah berguru cara sholat dari kecil, sudah ketemu guru yang benar, ngajari sholat dengan benar, alhamdulillah. Tapi kalau belum, maka perlu dicek. Saya ini sholat terus, tapi kok hidup saya sumpek, hidup saya kok tidak karu-karuan terus, padahal saya sudah rajin sholat. Maka perlu dicek sholat. Kalau sudah sholat kok masih hidup ini sumpek, hidup ini terasa berat, maka perlu dicek sholatnya. Jangan-jangan ibarat kabel itu ada kabel yang dalemannya putus. Seharusnya kalau sudah dicopkan cek, ya hidup harusnya. Kok dicop kok mati ya? Maka berarti daleman kabelnya yang jadi saluran tuh mungkin ada yang terputus, pasti. Orang tuh kalau sholat pasti hidupnya bercahaya, hidupnya nikmat, hidupnya terasa ringan. Walaupun ada masalah apapun, dia melalui dengan bahagia, happy. Kenapa? Karena dia sudah nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu sambungan antara kita sama Allah. Ibarat lampu tadi pengen bercahaya, cupkan, nyambung sudah. Sebaliknya kalau orang itu tidak sholat, maka dia ibarat hidup di dalam kegelapan, akhirnya nabrak sana nabrak sini, terjadi maksiat yang kadang tidak masuk akal. Loh, kok ada kakek-kakek dia ini apa itu seneng sama anak yang masih kecil, kadang cucunya sendiri, naudzubillah min dzalik.
Kenapa bisa seperti ini? Karena gelap, hatinya gelap, hidupnya jadinya gelap. Wes tidak kelihatan mana yang halal, mana yang haram. Sudah kayak orang dalam kegelapan, nabrak kanan, nabrak kiri, dia tidak tahu arah. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ural Islam in qat'at urwatan urwah." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya agama Islam ini ajarannya itu ibarat tali. Tali yang begitu banyak yang bisa menyelamatkan kita. Ibarat orang mau tenggelam dikasih tali-tali yang banyak, bisa gandolan, bisa ditarik nanti bisa selamat. Nah, setiap dari tali itu putus, tinggal tali yang terakhir. Wa akhiruhunna shalah, kata Rasulullah. Tali terakhir umat Islam agar selamat di dunia sampai akhirat adalah sholat. Kalau sholat sudah dilepas, ibarat dia tenggelam di lautan, dia tidak ada tali lagi, sudah siap-siap binasa, siap-siap dia akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu sholat ini adalah tali terakhir penyelamat umat Nabi Muhammad SAW. Tali terakhir yang putus, jika dilaksanakan dia berarti megang tali terakhir. Tapi kalau sholat ini ditinggalkan, maka ibarat tali sudah hilang semua. Semuanya sudah putus dan dia tinggal menunggu nasib aja. Bisa selamat apa tidak, tinggal nasibnya nanti. Dia diberi tobat apa tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam salah satu riwayat juga disebutkan khamsu shalawatin, salat 5 waktu, katabahunallahu 'alal ibad. Salat 5 waktu itu Allah wajibkan untuk hamba-hambanya. Man ja'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. 5 salat ini diwajibkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Barang siapa yang melaksanakan 5 salat ini dan tidak ada satupun yang ditinggalkan, tidak ada satupun yang disia-siakan, maka dia telah mengikat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau di ilmu-ilmu mistis itu kan ada orang yang jadi hambanya setan, ikat janji sama setan. Akhirnya dia diberi kekuatan ini, kekuatan itu, ikatan janji sama iblis, perjanjian sama ini sama itu. Akhirnya dia punya kekuatan ini, kekuatan itu, termasuk kadang bisa kaya dan seterusnya. Itu ilmu-ilmu sihir seperti itu kan memang ada, karena sihir itu ada. Ikatan janji kalau sama hal-hal seperti itu hina, bahaya. Tapi ada ikatan janji yang paling mulia. Apa itu? Sholat. Sholat 5 waktu ini kita mengikat janji sama Allah. Kita perjanjian sama Allah. Apa janjinya Allah? Kalau kita mau sholat sama dengan sudah punya ikatan janji sama Allah, dan Allah nggak akan pernah mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Ayyadkhulahul jannah. Allah akan memasukkan hamba tersebut ke surga. Alhamdulillah. Salat 5 waktu ini adalah ikatan janji. Allah berjanji kalau kita salat 5 waktu pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir salat itu ya Allah beratnya apa sih? Salat itu ndak ngangkat beban, nggak suruh ngangkat semen ya ndak, disuruh ngangkat ya ndak, cuman rukuk, sujud, berdiri kayak orang senam, malah lebih capek senam itu. Senam 1, 2, 3, walah sampai keringat tidak karu-karuan. Istiqomah tiap hari. Sholat cuma 5 waktu seperti itu, tapi buahnya surga. Ikatan janji sama Allah, Allah akan memasukkan surga orang-orang yang ahli sholat. Karena itu, semoga kita termasuk orang-orang yang ahli sholat, dan meningkatkan sholat dengan berjamaah. Amin Allahumma. Di dalam salah satu hadis Nabi SAW juga memberikan kabar dan motivasi kepada kita semua agar menjaga sholat lebih-lebih dengan berjamaah.
Kata beliau, man shallas shalawatil khamsa fi jama'atin jaza ala siratikal barqil lami' fi awwal zumratis sabiqin wa ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Man shalla, siapa orang yang salat as-shalawatil khamsa, dengan salat 5 waktu, fi jamaah, tapi di jamaah, dia berusaha jamaah 5 waktu. Wong istiqomah salat jamaah 5 waktu, lebih-lebih di masjid. Kalau enggak ya pokoknya dia jamaah. Jaza ala sirat, maka dia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam kalbarqil lami', seperti kilauan kilat yang menyambar, langsung sampai surga. Bahkan fi awali zumrati sabiqin, dia akan bersama dengan kloter pertama orang-orang yang dahulu masuk surga. Jumratus sabiqin. Nanti di akhirat itu kan ada 3 golongan. Ada as-sabiqun as-sabiqun, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada yang namanya sabiqun, yaitu orang-orang yang dahulu masuk surga. Orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Mereka satu kloter, rombongan besar. Mereka adalah orang-orang yang langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa mampir neraka. Itu as-sabiqun. Ada ashabul yamin, orang-orang yang dihisab dulu, tapi mereka masuk surga, tapi dihisab dulu lama. Ada ashabul shimal, orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. 3 golongan itu. Nah, golongan pertama as-sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari para rasul, para nabi, dan orang-orang soleh, para wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya kesempatan untuk ikut dalam rombongan dan kloter pertama dari umat manusia yang masuk surga dengan cara apa? Salat 5 waktu berjamaah. Itu sudah hebat itu. Orang kalau sudah punya sholat 5 waktu dan berjamaah, 5 waktu berjamaah, itu golongan sabiqun nanti. Orang-orang yang kloter pertama masuk surga tanpa dihisab. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin. Allahumma amin. Karena itu nanti di hari kiamat orang yang menjaga sholat ini mereka lebih-lebih berjamaah di masjid. Mereka adalah orang-orang yang cahayanya sempurna, kata Rasulullah. Basyiril masya'ina fi dhulamil laili ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira itu orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan malam fajar, jalan ke masjid pas gelap-gelap matahari belum terbit, subuh-subuh mau ke masjid. Bin nurit tami yaumal qiyamah. Mereka nanti adalah orang-orang yang akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini juga pas ya momennya, momen Rajab. Jangan sampai kita ternyata menjadi umat Nabi Muhammad sudah dikasih sholat 5 waktu yang begitu luar biasa. Kalau dijaga maka dia sama dengan telah berjanji kepada Allah, bahkan mengikat janji kepada Allah, Allah pasti akan masukkan surga dia. Ternyata oleh Isra Mi'rajnya Nabi, sholat ini diabaikan, sholat ini ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu bahaya orang yang tarikus sholat, meninggalkan sholat itu sangat bahaya. Mencelakai dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Bahkan orang yang meninggalkan sholat, menganggap remeh sholat, tidak peduli dengan sholat, ini sangat sangat besar sekali dosanya. Bahkan sampai-sampai dikatakan seperti maksiat yang pernah dilakukan oleh iblis. Iblis itu disuruh sujud tidak mau. Nah, ini ada umatnya Nabi Muhammad disuruh sujud juga tidak mau. Punya kesamaan. Karena itu dulu ada orang soleh. Orang soleh ini saking solehnya dia bisa mengkelabui iblis. Cerita ini disebutkan oleh Imam Ghazali di kitab Sulwatul Arifin. Di kitab itu disebutkan cerita ini. Ada orang soleh, saking solehnya dia bisa
melihat iblis dan mengkelabui iblis. Dia ngomong, wahai iblis, saya ini pengen tahu caranya bagaimana saya bisa selevel sama kamu. Amalan apa ya biar jadikan saya ini selevel sama kamu. Maka iblis kaget, tuh, kamu gak bisa minta amalan seperti itu. Tidak ada satupun orang, rasulkah, nabikah yang ketika bertemu aku minta amalan agar jadi seperti aku, tidak ada. Kamu ini aneh orangnya. Kamu kan orang soleh itu. Tapi saya pengen kayak kamu kok. Apa amalannya, coba kasih tahu. Maka sama iblis pun akhirnya dikasih tahu. Ama in aradta an takuna mithli fatahawan bis shalah. Ketahuilah, kalau engkau pengen menjadi seperti aku, fatahawan bis shalah, maka remehkanlah urusan sholat. Tinggalkan sholat, jangan pedulikan sholat. Sudah selevel kita sudah. Saya nggak mau sujud sama Nabi Adam, yang mana Adam saat itu menjadi Ka'bahnya para malaikat. Bukan berarti Nabi Adam jadikan Tuhan disujudin, tidak. Nabi Adam jadi seperti Ka'bah, tempat kiblat untuk menyembah Allah. Saya tidak mau sujud karena iblis itu melihat Adamnya, tidak melihat yang memerintahkan. Nah kita di sini, kita di dunia ini sama, disuruh nyembah Allah menghadap ke Ka'bah. Loh, kalau kita lihat Ka'bah batu. Nah, ada apa nyembah batu? Bukan masalah nyembah Ka'bahnya, bukan. Allah itu Tuhan yang maha suci. Allah itu tidak terikat oleh arah dan tempat. Barat, timur, depan, atas, bawah, itu tempat. Tempat itu ciptaan Allah. Allah nggak membutuhkan tempat. Nah, kita sebagai manusia ini perlu arah. Allah nggak membutuhkan tempat, sedangkan kita ini manusia pasti punya tempat dan membutuhkan arah serta tempat. Maka saking rahmatnya Allah, oh ini dijadikan Ka'bah itu ini pusat untuk arah kalian menyembah aku di sini. Bukan kita nyembah Ka'bahnya, tapi kita memenuhi perintah Allah. Allah memerintahkan kita sholat, menyembah kepadanya untuk satu arah kepada Ka'bah. Sama halnya dulu iblis sama para malaikat saat itu disuruh sujud untuk menyembah Allah ke satu arah Ka'bah, namanya Nabi Adam alaihis salam. Nah ini kalau kamu pengen jadi seperti aku, kata iblis, maka udah sama-sama tinggalkan sujud. Udah, saya dulu maksiat dilaknat seperti ini ya gara-gara ninggal sujud satu kali, tidak mau sujud. Kalau kamu pengen jadi selevel sama saya, persis sama saya, maka tinggalkan sholat. Sudah gampang, kamu bisa menjadi makhluk yang sama selevel dengan aku. Maka kata orang sholat tersebut, oh ya benar, kalau begitu setelah ini saya akan kabarkan kepada yang lain agar mereka jangan sampai meninggalkan sholat dan jangan sampai menjadi seperti kamu. Dan iblis pun juga bersumpah, saya sumpah kalau nanti ketemu sama siapapun tidak akan tak kasih tahu lagi. Tapi sudah terlanjur diberitakan sama orang sholat tersebut. Karena itu sholat ini jangan kita tinggalkan. Sholat ini adalah cahaya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyia-nyiakan sholat. Karena itu saking rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala agar sholat ini tidak lepas dari kita. Di dalam madhab Imam Syafi'i, kalau ada orang misalkan dulunya dia ini tidak pernah sholat, tapi ketika sudah tua dia tobat terus akhirnya jaga sholat, maka sholat yang dulu itu bagaimana? Maka sholat yang pernah ditinggalkan itu wajib untuk diqodoi, wajib untuk dilakukan. Caranya bagaimana? Caranya bisa dicicil. Misalkan saya dulu pernah tidak sholat 10 tahun, maka ketika tobat jangan terus yang 10 tahun ditinggalkan, enggak, harus diqodoi, harus dilakukan. Jadi ketika tobat, setiap selesai sholat lagi, sholat maghrib, sholat lagi, sholat isya, sholat lagi, terus dilakukan seperti itu selama 10 tahun. Sampai niat 10 tahun saya akan setiap selesai sholat terus, nanti 10 tahun lunas sendiri. Itu kalau sholatnya 1 kali. Kalau sholatnya 2 kali, selesai sholat maghrib, sholat 2 kali, maghrib lagi.
isya 2 kali isya lagi. Nah itu berarti 5 tahun lunas. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i wajib untuk diqadha, wajib untuk dibayar, wajib untuk dilakukan. Agar apa? Agar catatan sholat kita kelak itu lengkap. Karena nanti di akhirat itu kalau ada orang yang ketinggalan sholat 1 kali saja, dia akan sedih. Dia akan sedih, begitu sedihnya andaikan dikasih dunia seisinya nggak akan bisa membayar kesedihan tersebut. Saking sedihnya, keluar bukan hanya air mata tapi darah sudah. Saking sedihnya karena ada 1 sholat yang lewat. Karena itu saking sayangnya Allah, kalau ada orang yang bertobat maka wajib untuk melakukan sholat-sholat yang telah ditinggalkan dengan cara dicicil itu tadi, kredit boleh. Agar apa? Agar kita itu nanti di akhirat catatan amalan sholat itu sempurna, nggak ada yang hilang. Nih, walaupun kodok tidak apa-apa, dan memang wajib seperti itu. Agar apa? Catatan sholat kita betul-betul sempurna sehingga nanti tidak nyesel. Hingga kita tidak akan jadi orang yang menyesal. Jangankan 1 sholat fardu, satu sholat sunnah saja itu bisa menjadi derajat yang begitu luar biasa. Derajat yang begitu luar biasa sehingga bisa jadi akan apa itu nyesal kalau ditinggalkan. Yang satu temennya ahli duha, yang satunya ahli tahajud, yang satunya ndak ahli duha, ndak ahli tahajud. Nanti ketika di surga ketemu derajatnya beda, nyesel. Karena itu ahli surga itu semuanya yang masuk surga itu puas, kecuali ketika ketemu teman-temannya yang mana mereka derajatnya bisa di atasnya dia, padahal seharusnya dia bisa lebih atas dari dia, ternyata dia di bawah dari temannya tadi itu. Nyeselnya itu ketika ketemu temannya, loh kamu di mana di surganya? Oh di surganya lebih tinggi, lebih atas, lebih hebat. Cara bahasa sekarang di dunia ini statusnya lebih tinggi, kekayaannya lebih kaya, pangkatnya lebih tinggi dan seterusnya. Nah, kalau di dunia paling pangkat 5 tahun, tapi kalau di surga selama-lamanya. Maka nyeselnya ahli surga itu ketika seperti itu. Ketika melihat derajat di atasnya, ada temannya yang seharusnya dia bisa sampai derajat itu, bahkan bisa lebih dari itu. Ternyata dia gunakan waktu di dunia untuk lalai, untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nyesel. Karena itu, ini salat ini harus kita jaga dengan benar sehingga as-sholatu nurun, salat ini akan jadi cahaya kita, cahaya di dunia, wajahnya bercahaya, cahaya di dunia, hatinya bercahaya sehingga hidup dalam keadaan tentram, nikmat, bahagia, selalu diberi solusi oleh Allah. Dan cahaya di kubur, kuburannya jadikan taman-taman surga, dan cahaya kelak di akhirat diberi cahaya sempurna sehingga bisa masuk surga di dalam rombongan orang-orang yang terdahulu, kloter orang-orang yang pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Salah satu hadis juga, ini terakhir. Satu hadis diriwayatkan as-sholatu mardhatun lirrabb. Salat itu bisa menjadikan Allah ridho. Baik fardu, kalau fardu jelas, apalagi baik fardu ataupun sunnah. Salat itu bisa menjadikan Allah ridho. Karena itu sebagian ulama, Al-Imam Sulaiman Ad-Darimi, Abu Sulaiman Ad-Darimi itu pernah mengatakan, ini sesungguhnya aku ketika diberi pilihan oleh Allah, idza utiya alayyal ikhtiyar, ketika saya diberi pilihan oleh Allah, baina dukhulil jannah, baina dukhulil firdaus wa raka'ataini fi shalah, lakhtartu raka'atain. Sesungguhnya aku andaikan diberi pilihan oleh Allah masuk surga firdaus sama diberi kesempatan sholat 2 rakaat, maka aku akan memilih sholat 2 rakaat. Loh kenapa? Karena kalau masuk surga firdaus itu adalah yang seneng aku, yang seneng nafsuku, diriku. Tapi kalau aku sholat 2 rakaat, yang ridho Allah, yang seneng Allah. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena as-sholatu mardhatun lirrabb. Salat itu menjadikan Allah ridho. Allah itu paling seneng kalau hambanya salat. Salat fardu, apalagi mau salat sunnah. Masya Allah seneng pol.
Sampai-sampai ulama yang paham ini sampai seperti itu. Andai kan saya disuruh masuk surga Firdaus sama disuruh sholat, pilih salah satu, pilih mana? Aku milih sholat. Kenapa? Kalau karena masuk surga tadi yang seneng aku, tapi kalau sholat yang seneng Allah. Sampai seperti itu, masya Allah. Ini orang-orang yang mereka faham betapa hebatnya sholat itu bisa menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari sholat ini kita jaga, tingkatkan dengan berjamaah, tingkatkan lagi dengan khusyuk, berusaha khusyuk dalam melaksanakan sholat, sehingga sholat kita ini benar-benar bercahaya di dohir kita dan bercahaya di hati kita, sampai akhirnya terwujud inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari al-fahsya wal munkar, dari sesuatu yang fahsya itu seperti berzina, dosa-dosa besar, wal munkar dan kemungkaran. Orang itu kalau sudah sholatnya benar, pasti seotomatis hatinya bercahaya dan dia akan benci dengan segala dosa. Nah itu kalau benar-benar sholatnya benar-benar sholat yang benar. Semoga kita bisa meningkatkan sholat kita lebih-lebih di momen bulan Rajab ini. Kita diberi taufik oleh Allah benar-benar menjadi orang yang semakin baik sholatnya, semakin khusyuk sholatnya, dan kita termasuk orang yang menjadikan Allah ridho dengan sholat-sholat yang kita lakukan, sehingga kita menjadi orang yang akan diberi apa yang kita inginkan di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.